Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Tommy Putri, nomor WP 180107-2012. Saya berasal dari kelas 3B D3 Akuntansi. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai nilai saham. Contoh yang pertama, pada tanggal 10 November tahun ini, perusahaan membeli balik saham yang beredar sebagai saham treasury sebanyak 150 lembar dengan harga pasar 15.000. Maka nilai total saham treasury adalah berarti 150 lembar dikali dengan 15.000, yaitu 2.250.000.000. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember tahun ini, sebanyak 19.000 lembar saham treasury dijual kembali dengan harga 18.000 per lembarnya. Dari penjualan saham treasury ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar 342 juta atau 19 lembar dikali 18.000 yang terdiri dari modal saham treasury yaitu 285 juta, agio saham treasury yaitu 57 juta, maka total kas yang diterima adalah 342 juta rupiah. Pada tanggal neraca 31 Desember tahun ini, posisi saham treasury perusahaan tersebut adalah sebanyak 131 lembar, yang mana 150 lembar pada tanggal 10 November dan dijual 19 lembar pada tanggal 10 Desember. Nilai dari saham treasury ini adalah sebesar 1.965 juta atau 2.250 juta dikurang 285 juta. Saham treasury ini merupakan milik perusahaan, bukan milik pemegang saham biasa, sehingga akan mengurangi total nilai ekuitas. Misalnya laba di akhir tahun ini sebesar 600 juta, maka penyajian ekuitas dapat dilihat pada neraca di bawah. Dari contoh soal nomor 1 di atas, jumlah saham biasa yang beredar pada tanggal neraca adalah sebagai berikut. Tanggal 24 Februari dijual sebanyak 700 lembar, tanggal 10 November membeli sebanyak 150.000 lembar, maka jumlah saham biasa yang beredar yaitu 550.000 lembar. Tanggal 10 Desember dijual kembali sebanyak 19.000 lembar, maka jumlah saham beredar akhir tahun adalah 569.000 lembar. Maka nilai total ekuitas pada akhir tahun yaitu 5.152 juta. Sehingga nilai buku per lembar saham ini dapat dihitung yaitu 5.152 juta dibagi dengan 569.000 lembar yaitu 9.125. Contoh nomor 3, sama seperti contoh nomor 1, tetapi perusahaan juga mengeluarkan saham preferen. Pada tahun ini sebanyak 100.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal 10.000 dan dividen dibayar kumulatif sebesar 6% telah diotorisasi. Sebanyak 80.000 lembar diantaranya telah beredar dengan nilai jual 15.000 per lembar. Dari penjualan saham preferen ini, perusahaan mendapatkan kas sebanyak 1.200 juta, yaitu 80.000 lembar dikali 15.000, yang terdiri dari modal saham preferen yaitu 800 juta, agio saham preferen yaitu 400 juta, maka total kas yang diterima adalah 1.200.000 rupiah. Untuk penyajian ekuitas saham preferen tersebut dapat kita lihat pada neraca berikut, yang mana total ekuitasnya yaitu 8.357 juta rupiah. Contoh keempat, misalnya lama dividen untuk saham preferen adalah 1 tahun, maka berapa nilai ekuitas dari saham preferen tersebut? Yaitu nilai nominal saham preferen 80.000 lembar saham preferen beredar dikalikan dengan 10.000 yaitu 800 juta. Dividen saham preferen yaitu 80.000 lembar dikali 6% dikali 10.000 yaitu 48 juta. Maka ekuitas saham preferen adalah 848 juta rupiah. Sehingga nilai buku saham biasa adalah sebesar 7.920 per lembarnya, yang mana dapat dicari dengan 6.352 juta dikurangi 856 juta dibagi dengan 700 lembar saham biasa yang beredar. Contoh kelima, jika nilai tebusan dari saham preferen disebutkan, maka nilai ekuitas saham preferen ini dihitung berdasarkan nilai tebusannya, bukan menggunakan nilai nominalnya. Misalnya nilai tebusannya sebesar 12.000 per lembar, maka tentukanlah nilai ekuitas saham preferennya. Nilai tebus saham preferen 80.000 lembar saham preferen yang beredar dikalikan dengan 12.000 yaitu 960 juta rupiah. Dividen per tahun yaitu 80.000 dikali 6% dikali 10.000 rupiah, yaitu 48 juta. Maka ekuitas saham preferen yaitu 1.008 juta. Maka nilai buku saham biasa yang beredar adalah 7.691 per lembarnya, yang mana 6.392 juta dikurang 1.008 juta dibagi 700 lembar. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.